Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allahu wa iyyakum minan nar. Para ikhwas sekalian dirahmati Allah, para akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir, mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang terdepan berada di jalan yang lurus, jalan Shiratul Mustaqim. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini akan mengkaji satu kitab yang sangat fenomenal yang syarat dengan makna, memiliki faidah yang banyak, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yaitu kitabnya adalah kitab Madarijus Salikin, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di dalam kitab ini kita sudah memulai pembahasan di awal muqaddimahnya tentang merenungi satu surat ini adalah rangkuman dari semua isi Al-Quran tersebut, yaitu surat itu adalah surat Al-Fatihah, yang kita setiap hari minimal 17 kali membacanya. Minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ini, dan surat ini menjadi salah satu di antara rukun-rukun di dalam salat. Barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah ini, maka dia tidak sah salatnya. Maka perhatian kita tentang hal ini, tentang surat ini, sungguh harus lebih besar daripada perhatian kita terhadap yang lainnya. Jadi sampai sholat pun di dalamnya ada rukun untuk membaca surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat ataupun sholat seseorang itu tidak sah kalau di dalam sholatnya dia tidak membaca bi fatihatil kitab, dengan pembukaan kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Saking pentingnya hal ini, maka kita disuguhkan dalam sebuah kitab ini oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sudah bahas di awal tentang
perenungan ataupun tadabbur daripada surat Al-Fatihah. Kemudian yang saat ini kita akan pelajari atau kita baca, ya, Syekh Ibnul Qayyim ingin mengajak kita untuk merenungi bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, ada kandungan makna tentang iman terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jadi iman kepada rasul. Ya, jadi iman kepada rasul ini adalah rukun iman. Rukun iman pun terkandung dalam surat ini. Dalam surat Al-Fatihah, iman kepada para rasul atau beriman meyakini bahwasanya Allah benar-benar mengutus para rasulnya, termasuk rasul kita, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, orang yang tidak beriman kepada rasul atau para rasul, maka dia dikatakan kufur, ya, tidak beriman kepada adanya tidak adanya adanya para rasul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ini menjadi rukun iman, ya, menjadi rukun iman. Kita menghafal rukun iman ada 6, ya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, ya, wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada adanya hari akhirat. Kemudian yang terakhir beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman ini terkandung di dalam surat ini. Tapi ada orang-orang yang sekelompok orang, ya, yang tidak mempercayai adanya rukun iman yang terkandung iman kepada para rasul yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini. Ya. Makanya mereka akhirnya mengenyampingkan hadis Nabi. Ya. Mereka hanya beriman kepada Al-Quran saja, ya. Mereka tidak berdalil dengan hadis. Nah, ini adalah batil, ya. Ini adalah batil. Bahwasanya kita, ya, mesti bersumber ilmu kita itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bersumber dengan Al-Quran, ya, dan juga al-hadis. Kita bersumber dengan al-hadis ini, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai alamat atau tanda bahwasanya seseorang beriman kepada para rasul. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada kandungannya. Nanti kita sebutkan satu-satu, kurang lebih ada 8, ya. Ada 8 kandungan tentang bahwasanya dalam ayat atau ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini ada kandungan kita harus mengimaninya. Kita baca, ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata, ya, Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, pengarang kitab ini, wa tadammanat isbatal ma'adi wa tadammanat isbatan nubuwati min jihatin adidah. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya di dalam surat ini terkandung di dalamnya isbatan nubuwat, terkandung di dalamnya penetapan adanya kenabian. Ya, jadi nanti dijelaskan bahwasanya dalam ayat-ayat ini
terkandung di dalamnya adanya kenabian. Jadi nabi itu mesti ada. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasul. Jadi Allah menciptakan para nabi dan menciptakan para rasul. Masalahnya nabi itu ngapain? Nabi itu adalah orangnya, ya. Nabiyun asalnya dari naba'a. Kalau bahasa Arabnya naba'a yang naba ya. Naba itu artinya apa? Naba'a yanba'u. Artinya apa? Artinya adalah memberikan berita, memberikan kabar. Orang yang memberikan kabar disebut nabi. Ya. Maksudnya kabar di sini kabar apa? Kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus para nabi dari para manusia. Ini kita harus mengimani bahwasanya Allah itu tidak membiarkan manusia begitu saja dia hidup, ya, dikasih nikmat, ya, ada makanan, rezeki, ya, setiap orang berbeda-beda rezekinya. Ya, tapi semuanya mereka hidup di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat yang zahir, Allah juga memberikan nikmat yang batin. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, para nabi dan para rasul. Jadi Allah ada tujuan, ya, menciptakan para nabi dan para rasul, ya, tujuannya untuk menyampaikan berita. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ini harus yakin bahwasanya ini berita. Kalau Al-Qur'an itu berarti beritanya dari mana? Dari Allah. Kalau kita membaca sabda Nabi, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Misalkan apa? Halakal mutanatti'un. Salasan, Rasulullah bilang halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab. Hadisnya pendek. La taghdab, 3 kali bilangnya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ini perkataan Nabi. Perkataan ini adalah kabar. Berita. Jadi, ya, ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini, kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat dalam surat Al-Fatihah di sini terkandung di dalamnya penetapan adanya nabi, ya. Min jihatin adidah. Beliau mengatakan min jihatin adidah. Dilihat dari berbagai sisi. Ada 8 sisi di sini, ya, nanti. Yang pertama, ahaduha, beliau mengatakan ahaduha kaunuhu rabbal alamin. Ya. Dalam bentuk kalimat rabbul alamin. Kita baca, ya, dalam surat Al-Fatihah, ya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul alamin. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rabbul alamin, rabbil alamin. Allah lah sang pengatur alam semesta. Bahasa Arabnya apa tadi pengatur alam semesta? Rabbil alamin. Ya. Kalimat Rabbil alamin, ya, di sini menunjukkan adanya penetapan para nabi. Jadi Allah mengutus para nabi. Kita lihat dari mana? Kata Syekh, fala yaliqu ayyatruka ibadahu sudan wa hamala. Maka tidaklah pantas, ya, bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan, tidak pantas bagi Tuhan untuk meninggalkan hamba-hambanya, atau tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hamba-hambanya begitu saja. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebut dalam surat Al-Fatihah, ya, Rabbul alamin, Allah pengatur alam semesta. Kalau mengatur berarti diurusin enggak? Diurusin. Tidak dibiarkan begitu saja.
Seperti orang yang bikin jam tangan ya. Orang bikin jam tangan, udah jalan nih, tinggalin gitu. Tidak, Allah tidak demikian. Allah itu mengurus. Makanya mengurus itu disebut Rabbul Alamin. Dialah Allah sang pengatur alam semesta. Siapa alam semesta? Semua selain Allah disebut alam semesta, termasuk kita. Kita adalah alam semesta. Allah mengurus kita. Allah mengurus pertumbuhan kita, mengurus pendidikan kita, mengurus hidayah yang datang kepada kita. Allah mengurus segala hal ya pada diri manusia. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengatur, tidak dibiarkan kita begitu saja ya. Kita dibiarkan begitu saja sesat ya. Kita dibiarkan begitu saja orang mau menyembah apapun begitu saja, tidak. Tapi Allah benar-benar tidak main-main untuk mengurus hamba-hambanya. Oleh karenanya Allah mengutus para nabi dan para rasul. Karena Allah ya dalam surat Al-Fatihah disebutkan Rabbul Alamin. Sampai sini paham? Saya ulangi. Rabbul Alamin ya, yang sering kita ucapkan dalam ayat pertama, ayat kedua surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita baca surat itu, ketika kita dalam sholat, kita meyakini bahwasanya Allah mengatur alam semesta. Ketika Allah mengatur, berarti Allah tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Betul tidak? Tidak mungkin Allah meninggalkan kita ya, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah misalkan kerbau, misalkan menyembah sapi. Tidak mungkin Allah meninggalkan begitu saja. Pasti ada nabi yang diutus. Paham ya? Pasti ada nabi yang diutus. Penetapan adanya pengutusan terhadap para nabi ini menunjukkan Allah mengatur alam semesta. Allah nggak tinggal diam. Ya. Baik. La yu'arrifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ya. Kalau Allah disebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai Rabbul Alamin, pengatur alam semesta, maka tidak mungkin Allah tidak mengenalkan kepada manusia segala yang bermanfaat baginya. Tidak mungkin. Misalkan kita yang bermanfaat, contohnya kita bisa memilih makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Makanan yang sehat, mana makanan yang berpenyakitan. Iya enggak? Makanan yang masih baru sama makanan yang sudah busuk atau sudah basi misalnya. Kita bisa membedakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang mengatur kita, ikhwas kalian. Ya, Allah sedang mengatur kita. Makanya Allah perkenalkan. Karena Allah sang pengatur alam semesta, maka Allah perkenalkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Termasuk yang bermanfaat bagi kita itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita mengenal Allah, ilmu kita belajar ilmu. Ini sesuatu yang bermanfaat. Tidak mungkin Allah tidak mendatangkan sesuatu yang bermanfaat ya, karena Allah ya adalah Rabbul Alamin. Kemudian la yu'arrifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim, dalam kehidupan mereka. Enggak mungkin Allah dalam kehidupan kita ya, keseharian kita ya, tidak mengenalkan mana yang baik, mana yang buruk, tidak mungkin ya. Wa ma'adihim, dan tidak mungkin Allah tidak mengenalkan nanti di mana tempat tinggal kita. Kalau di dunia mungkin kita nggak tahu kita mau tinggal di mana gitu kan. Tergantung keadaan kantong ya kan. Kalau kantongnya ada, bisa, wah saya mau tinggal di situ, tinggal beli. Betul tidak? Saya mau tinggal di sini, tinggal beli tanahnya, beli rumahnya, gampang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita nanti pada hakikatnya kita, tempat tinggal kita terakhir itu di mana? Allah memberikan dua pilihan. Ya. Ada surga, ada neraka. Ya. Tidak mungkin ketika Allah memberikan kabar tentang adanya surga dan neraka, tidak mungkin kalau Allah itu membiarkan kita begitu
begitu saja. Pasti ada, ya, ini adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta. Namun Allah memperkenalkannya dengan mengutus para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berbicara tentang tempat tinggal manusia nanti, tinggal pilih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk orang-orang beriman mengatakan kullukum yadkhulul jannah. Setiap kalian masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Jadi Rasulullah sedang menentukan apa? Adanya tempat untuk kita para orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, Ayyuna la yadkhulul jannah. Siapa di antara kami yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, tidak mengikuti caraku dalam segala hal, faqad aba, dia telah enggan masuk surga. Jadi Rasulullah memberikan berita adanya penempatan orang di surga atau di neraka. Adanya Rasul kemudian memberikan kabar, ya, tentang adanya nanti tempat kita apakah di neraka ataukah di surga. Ini menunjukkan, ya, Allah itu Rabbul Alamin. Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan nanti tempat kalian ada di mana, apakah di surga atau di neraka. Wa ma yadurruhum fihima. Dan Allah memperkenalkan segala apa yang membahayakan, ya, dalam keduanya. Membahayakan maksudnya Allah memperkenalkan bahwasanya neraka ini bahaya. Perbuatan dosa ini berbahaya. Berbuat zina, ya, ada bahayanya. Minum khamr ada bahaya. Siapa yang memperkenalkan itu? Kecuali Allah melalui utusannya, ya. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Fahaza habmun lirrububiyah. Maka, ya, kalau seandainya Allah tidak memperkenalkan semua tadi, ya, kehidupan manusia bagaimana nanti ada kemudian tempatnya di neraka atau di surga, yang itu kabarnya semuanya ada pada diri para nabi dan para rasul, ya. Seandainya Allah tidak melakukan demikian, maka ini mustahil untuk yang namanya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita begitu saja. Ya, makanya dibilang fahaza habmun lirrububiyah. Ini menyalahi kalau Allah tidak mengutus nabi, ini menyalahi bahwasanya Allah adalah pengatur alam semesta. Buktinya Allah mengatur alam semesta, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menandakan bahwasanya ketika Allah mengatur alam semesta, Allah pun menurunkan para nabi dan para rasul. Wa nisbatur rabbi ta'ala ila ma la yaliqu bihi wa ma qadaruhu haqqa qadrihi man nasabahu ilaihi. Dan penisbatan tentang kata Rabbul Alamin, ya, Allah lah sang pengatur alam semesta, tidak mungkin kita sematkan, ya, kalimat Rabbul Alamin kecuali kepada yang pantas. Paham gak maksudnya? Kita mengatakan begini, contoh yang lain biar paham, ya. Misalkan si fulan dia ahli otomotif. Tahu otomotif? Ya, mesin jago dia. Jago mesin. Kita nggak mungkin bilang kamu ahli mesin. Ya. Kita nggak mungkin mengatakan kamu ahli mesin tapi dia ahlinya bikin
lontong misalkan. Dia nggak jago ngurusin mesin. Tidak mungkin, betul tidak? Allah itu kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah pengatur alam semesta. Tidak mungkin kita mengatakan Allah ini ya pengatur alam semesta. Tapi buktinya Allah tidak ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Pasti Allah mengutus para nabi. Ya, salah satunya adalah ini adalah bentuk salah satu tanda kerububiyahan Allah. Tanda kemaha mengaturnya Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Salah satunya dengan mengutus para nabi dan para rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akhzuha min ismillah wa huwal ma'luhul ma'bud wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rusulihi. Yang kedua ya, kata Syekh ya, bukti bahwasanya surat Al-Fatihah ini di dalamnya ada terkandung di dalamnya bahwasanya Allah mengutus para nabi. Ya, buktinya adalah ada dalam kalimat Allah. Dalam kalimat Allah ada nggak dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Al-Fatihah ada Allah? Ada Allah. Alhamdulillah, lillah Allah. Dua. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada dua ya. Intinya ada nama yang namanya Allah. Allah itu artinya al-ma'luhul ma'bud. Allah itu ya artinya ya al-ma'luh al-ma'bud. Dialah Allah yang dipertuhankan dan disembah. Allah yang kita sematkan dirinya adalah Tuhan, yaitu Rabb semesta alam, dan huwal ma'bud, dan kepada dialah kita menyembah ya. Jadi kalimat Allah disematkan dalam surat Al-Fatihah. Wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rusulihi, kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim ya. Tidak ada perantara ya untuk atau bagi para hamba ya, pada kita tidak ada perantara ila ma'rifati ibadatihi untuk mengenal tata cara beribadah kepada Allah illa min tariqi rusulihi, kecuali dengan cara mengutus para rasul. Iya enggak? Bagaimana kalau enggak ada rasul? Allah itu artinya tadi apa? Yang dipertuhankan. Al-Ma'bud, Allah itu artinya tadi apa? Dialah yang disembah. Kalau kita sudah mengenal Allah lah yang dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya Rabb, dia satu-satunya yang disembah. Kemudian ada pertanyaan, iya nggak? Kalau nggak ada Nabi dan Rasul, kita jadi bertanya-tanya, manusia bertanya, gimana cara ibadahnya ya? Betul tidak? Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, wala sabila lil ibad ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rusuli. Tidak ada perantara ya bagi para hamba, yaitu manusia, kita semua. Tidak ada perantara untuk menyampaikan tata cara beribadah kepada Allah kecuali diutusnya para rasul. Jadi paham ya maksudnya, kalau tidak ada nabi dan tidak ada para rasul, ya tidak mungkin kita bisa beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibadahnya bukan kepada Allah, ibadahnya kepada pohon, ibadahnya kepada hewan misalnya, ibadahnya kepada patung dan lain sebagainya. Padahal nabi sudah diutus. Tidak ada cara lain ya kecuali Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajarkan tata cara kita beribadah kepada Allah, karena Allah huwal ma'bud, karena Allah lah yang disembah. Taib, yang kedua, paham ya tadi ya? Paham. Taib, yang ketiga, dari sisi ketiga bahwasanya
dalam surat Al-Fatihah ini ya, terkandung di dalamnya kita mesti meyakini adanya penetapan para nabi dan para rasul. Min ismihir Rahman, Allah punya nama. Ya, di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman. Nama Allah banyak. Ya. Bahkan ada fi ilmil ghaibi indahu. Jadi bahkan nama-nama Allah ada yang tidak disebutkan, tapi Allah sebutkan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdoa, di dalam doanya ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya ada nama-nama selain yang disebut di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Ada nama-nama lain, nama-nama Allah yang begitu banyak fi ilmil ghaibi indak. Di ilmu yang tidak disampaikan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, yaitu semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama-nama Allah banyak. Ya. Nah, di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya kita sering baca Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman diambil dari kata rahmah. Rahmah itu artinya Maha Penyayang, ya, menyayangi, mengasihi, ya. Ketika seseorang itu, seorang ayah atau orang tua, dia punya rasa sayang, betul tidak? Terhadap anaknya. Taib, ada nggak orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Nggak mungkin ya. Bahkan kasih sayang terhadap anak ya, itu Rasulullah contohkan dalam sebuah kisah ya. Ada seorang sahabat bernama Robi'ah ya. Robi'ah itu datang kepada, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi SAW ya, seorang nabi, dia punya kasih sayang kepada anak kecil ya, pada anak-anak, apalagi anaknya ya. Itu setiap kali ketemu dengan anak cucunya, dia selalu mencium, mengecupnya, dicium keningnya, semuanya dicium oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ketemu dicium, ini kasih sayang, betul tidak? Ada seorang ya sahabat ya, namanya Robi'ah, beliau memandang Rasulullah setiap ini dicium, dia bilang gini, saya punya anak banyak 10, tapi tidak ada satupun yang saya cium. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Berarti rasa sayang ada pada diri manusia, dan Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau penyayang berarti dia ngurusin, betul nggak? Ya, seperti seorang ayah ketika dia sayang kepada anaknya, berarti dia mengurusi pendidikan anak, makanannya anak, gizinya anak bagaimana, dia nanti kalau udah gede mau kemana, betul tidak? Ini kasih sayang. Allah demikian. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Allah ya memiliki rasa rahmah, sayang. Semua makhluknya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak ya, kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Ya. Makanya Allah di sini kita sebut dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahman ya, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ada dalam ayat ya, yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman allazi rahmatuhu tamna'u ihmala ibadihi. Kata Imam Ibnu Qayyim ya, yang mana rahmat Allah, kasih sayang Allah ini, kasih sayang Allah lah, Allah Maha Penyayang. Kemaha penyayangannya Allah inilah yang menghalangi dirinya untuk meninggalkan makhluknya, subhanallah. Jadi Allah tidak sembarangan. Kasih sayangnya selalu tercurah untuk kita semua, ikhwas sekalian. Ya.
Bukan hanya kita untuk orang muslim saja, sama orang-orang manusia selain muslim. Allah curahkan kasih sayangnya. Ya, karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ketika Allah sayang kepada semua makhluknya, maka kasih sayang inilah yang menutupi dirinya untuk berbuat meninggalkan apa? Manusia. Biarin begitu aja lah, biarin manusia. Kayak tadi orang bikin jam tangan dibiarin begitu. Enggak mungkin, Allah tidak mungkin, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Wa adamu ta'rifihim ma yanaluna bihi ghayata kamalihim. Kemudian tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmahnya, dengan sifat Ar-Rahman, tidak mungkin Allah tidak memperkenalkan bagaimana, ya, mencapai puncak kesempurnaan manusia. Tidak mungkin Allah tidak mengajarkan manusia supaya manusia ini bisa berada di atas puncak kesempurnaan. Maksudnya di atas peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak biarin begitu saja. Dikasih ilmu. Ilmu itu dari mana? Dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan para rasul. Faman a'tar rahmana haqqahu ulima annahu mutadamminun li irsalir rusul. Kemudian, ya, kata Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim, barang siapa, ya, yang disematkan nama Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman ini? Allah. Allah kita sudah sematkan namanya adalah nama Ar-Rahman. Ulima annahu mutadamminun li irsalir rusul. Ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tersebut, kalimat Ar-Rahman ini terkandung di dalamnya adanya pengutusan para rasul. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah berikan utusan-utusan para rasul. Ya. Wa inzalul kutub. Begitu pula Allah menurunkan kitab-kitab. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Ini adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. A'zamu min tadammunihi inzalal ghaisi wa inbatil kala'i wa ikhrajil habbi. Kata Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menarik, ya. Jadi Allah mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Ya, nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia generasinya banyak, tapi generasi kita adalah generasi berada di bawah kenabian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat-umat sebelumnya, generasi sebelumnya, manusia zaman dulu ada punya nabi masing-masing. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin, dan sungguh telah aku utus di setiap umat, setiap generasi, rasulan, seorang rasul. Ya. Generasi umat yang kita hidup di zaman ini, kita hidup berada di bawah kerasulan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rasul. Berarti sebelum kita hidup, orang-orang yang hidup di zaman kita, ya, sebelum kita maksudnya, mereka juga punya rasul. Nabi Musa punya pengikut, ya, punya generasi, ya. Nabi Nuh alaihissalam, walaupun generasinya bisa dihitung jari, cuma 80 orang umatnya. Masya Allah, kita banyak. Umat Rasul banyak. Hidup semuanya. Maksudnya hidup yang mereka semuanya merasakan kehidupan, ya, dan banyak jumlahnya, subhanallah, yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Adapun nikmat Allah menurunkan kitab,
dan Allah mengutus para rasul a'zamu min tadammunihi inzalal ghaisi wa inbatil kala. Nikmat ini lebih tinggi, lebih agung daripada sekedar Allah memberikan rizki kepada kita. Ikhwas sekalian, jadi rizki itu luas. Jadi rizki itu luas. Bukan kita terpaku di zaman dulu mungkin, atau masih ada di benak kita, bahwasanya rizki itu adalah sesuatu yang bisa kita makan, sesuatu yang bisa kita minum, sesuatu yang berupa uang. Ini bukan rizki, bukan hanya rizki, bukan bentuknya seperti itu. Tapi rizki juga, bahkan a'zamu rizki minallah azza wa jalla irsalur rusul wa inzalul kutub. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ikhwas sekalian, bayangin kalau seandainya kita nggak punya rasul, bagaimana nih kita mau ibadah? Bagaimana kita mau wudu, bebersihan bagaimana caranya? Kita nggak tahu, masing-masing punya cara. Bagaimana kita mau baca Al-Quran dengan benar? Betul tidak? Ada riwayatnya sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Rasul, orang Jawa juga bisa baca Quran. Ya, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya, Ain jadi ang misalkan. Ini orang Jawa. Ya, sedangkan huruf zal, ya menurut orang mana, ya orang Jakarta, orang Medan, beda lagi bentuknya, suaranya kedengarannya beda. Tapi kalau ada Nabi SAW jelas, oh ain ini begini, oh zal ini begini, bukan jal, bukan zal, tapi zal, pakai zal. Misalkan itu baru Quran, belum yang lain. Ya, salat begini kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian semua melihat aku salat. Berarti ada Rasul di situ. Ini nikmat ikhwas sekalian, a'zamun nikmah. Ya, kenikmatan yang paling tinggi adalah diutusnya para nabi, para rasul, dan diturunkannya kitab-kitab kita. Wa ikhrajil hab, dan dikeluarkannya buah-buahan, dikeluarkannya biji-bijian, maksudnya kenikmatan yang zahir ya. Kita makan nasi biji-bijian ya. Nasi keseharian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat diturunkannya atau diutusnya para rasul, diutusnya Nabi Muhammad, ini kenikmatan yang besar. Oleh karenanya ya, kematian Nabi SAW ini adalah awal tanda-tandanya hari kiamat. Nabi kapan meninggal? Jauh sekali, itu tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena adanya Nabi itu nikmat luar biasa. Dan kita ya, orang yang hidup ya dengan syariat yang jelas diabadikan dalam satu ajaran, yaitu ajaran Islam. Ini nikmat besar ikhwas sekalian, dan kita harus selalu bersyukur. Oleh karenanya seorang muslim seharusnya senantiasa bersyukur. Bersyukur harus lebih banyak daripada apa? Bersabar. Maksudnya bersyukur itu adalah ibadah yang paling tinggi ya, karena jarang orang yang bersyukur. Wa qalilum ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Kita ingat bahwasanya nikmat paling tinggi itu adalah diutusnya para rasul. Ya. Faqtida'ur rahmah lima yahsulu bihi hayatul qulubi wal arwah a'zamu min iqtida'iha lima yahsulu bihi hayatul abdan wal ashbah. Ya. Jadi adanya pelaksanaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, yang dihasilkan ya hidupnya hati kita. Maksudnya hidupnya hati kita karena apa? Karena diutusnya para rasul, diutusnya nabi menasihati ini. Hati kita hidup. Hati kita lebih mengena, dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Ini a'zamu, ini lebih agung daripada hanya sekedar ya segala sesuatu yang dihasilkan
dalam badan-badan kita. Kita makan jadi badan kita jadi gemuk gitu kan. Kita makan ini jadi daging. Ini tidak terlalu ya berpengaruh besar. Yang lebih berpengaruh besar adalah diutusnya para nabi dan para rasul, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita memanfaatkan nasihat dari beliau SAW. Ini lebih agung daripada yang lainnya. Lakinil mahjubuna innama adraku min hadhil asma min hadzal ism hazzal bahaim wad dawab wa adraka minhu ulul albab amran wara'a zalik. Tapi kata Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, orang-orang yang terhalang, ada manusia yang terhalang, betul tidak? Di antara kita ada yang terhalang tidak ya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang terhalang sehingga dia tidak tahu ya mana yang halal, mana yang haram, ada yang terhalang ya. Maka hazzal bahaim wad dawab, maka orang tersebut senasib dengan hewan-hewan dan senasib dengan apa di sini dibilang ya ad-dawab, binatang melata, maksudnya mereka senasib dengan ya hewan-hewan yang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terhalang, ya bisa jadi terhalangnya karena dia tidak mau belajar ya. Yang kedua terhalang karena dia tahu tapi dia tidak mau melaksanakannya, tidak melaksanakannya. Seperti orang-orang Yahudi, dia tahu persis Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak mau melaksanakan, terhalang. Maka mereka senasib dengan ya binatang melata katanya. Wa adraka minhu ulul albab, ya. Maka orang-orang yang berakal, ulul albab, ya, yang bisa menerima ya nasihat-nasihat atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk Allah memiliki sifat ar-rahmah. Allah mengutus para nabi dan para rasul yang kita semuanya menjadikan bahwasanya apa? Diutusnya para rasul itu adalah nikmat terbesar. Ya, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya. Sisi yang keempat dari surat Al-Fatihah ini adanya penyebutan kata yaumuddin. Ya, maliki yaumiddin, ya. Kita sering baca maliki yaumiddin. Kalimat yaumiddin ya, maliki yaumiddin ya, rajanya di hari pembalasan, yaitu di hari kiamat. Jadi yaumuddin itu adalah suatu hari di mana Allah membalas. Jadi ada pembalasan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala membalas para hambanya bi'amalihim, dengan amal-amalnya ketika di dunia ada balasannya. Ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah yaumuddin, adanya hari pembalasan, pertanda bahwasanya ya di situ supaya orang dibalas ketika dia berbuat jahat, dibalas dengan neraka, dengan azab. Ketika dia berbuat baik maka dibalas dengan pahala ya. Nanti dikumpulkan adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita begitu saja tanpa diutusnya para nabi dan para rasul. Ya, jadi kita tinggal milih supaya dibalasnya sesuai apa yang kita lakukan di dunia. Ya, ketika seorang memilih untuk berbuat maksiat, maka Allah balas perbuatan maksiat itu dengan azab. Ketika seorang berusaha ya untuk berbuat baik, ya, berbuat yang mengandung pahala di dalamnya, maka Allah balas dengan surga ya. Jadi adanya hari pembalasan di sini ya. Wa ma kana Allahu liyu'azziba ahadan qabla iqamatil hujjah alaihi. Nah, kata Syekh Imam Ibnul Qayyim, tidak mungkin, wa ma kana Allah, tidak mungkin
Allah itu mengazab seseorang sebelum ditegakkan hujjah. Tahu hujjah? Hujjah itu ditegakkan syariat. Nah, hujjah ini atau syariat ini telah tegak, siapa yang menegakkan syariat tersebut? Rasul, ya, yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua orang sudah kena hujjahnya. Ya, karena ada diutus seorang rasul. Wal hujjatu innama qamat bi rusulihi wa kutubihi. Dan hujjah ini, ya, tidak mungkin tegak kecuali dengan diturunkannya atau diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wa bihim ustuhiqqa as-sawab wal iqab. Dan dengan perantara mereka lah, dengan perantara para rasul lah, ya, di sini kita diwujudkan, dibayar, ya, oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan dibalas dengan iqab, dengan apa? Siksaan, ya. Dan itu tidak mungkin hujjah tersebut kecuali hujjah tersebut telah melalui proses diturunkannya para rasul di setiap umat. Wa bihim qama sauqi yaumiddin, dan dengan para rasul lah, ya, ditegakkannya hari kiamat, ya. Wasiqal abaru an-naim ilan naim wal fujaru ilal jahim. Nanti, ya, orang-orang yang berada di atas ketaatan, mereka semuanya berada di kenikmatan-kenikmatan, dan orang-orang yang berada di atas, ya, dosa, mereka berada di neraka jahim. Nah, jadi itu, ya, alasan keempat bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ini ada apa? Ada penetapan, ya, kenabian atau kerasulan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima. Nah, ini lebih menarik, ya. Min qaulihi iyyaka na'bud. Ya, iyyaka na'budu. Kita sering baca, ya. Iyyaka na'budu. Di dalamnya ada kandungan bahwasanya Allah menetapkan adanya nabi-nabi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iyyaka na'bud fa inna ma yu'badu bihi Rabbu ta'ala la yakunu illa ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita sering bilang, ya, dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Apa artinya? Hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Jadi semua bentuk peribadatan diperuntukkan hanya kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang gini. Tidak mungkin, ya, saya singkat aja, ya. Tidak mungkin seseorang itu menyembah, ya, tidak mungkin menyembah kepada sesuatu kecuali dibangun di atas kecintaan kita. Betul tidak? Karena kita menyembah Allah, ya, hanya kepada Allah karena ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa ridho kita bahwasanya Allah menjadi Rabb kita. Tidak mungkin hal itu terbangun kecuali adanya cinta dan adanya ridho kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitriyun wa ma'qulun lil uqul as-salimah. Ini adalah fitrah manusia. Jadi gini, fitrah manusia dan masuk akal, dan suatu hal yang manusiawi. Kalau seseorang menyembah, ya, seseorang menyembah kepada sesuatu, tidak mungkin yang disembah itu tidak dibarengi rasa cinta atau dibarengi rasa ridho, ya. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah suatu hal yang manusiawi, ya. Manusia seharusnya, ya, kalau dia memang manusia, ya, secara fitrah dia harus menyembah hanya kepada Allah. Dan dia mencurahkan rasa cintanya, mencurahkan rasa
ridhonya. Ketika sholat, ya, hakikat ibadah itu tidak akan terbangun kecuali dengan dua tadi, rasa cinta dan rasa ridho kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ini tidak ada, maka ibadahnya, ya, kualitasnya berkurang. Berkurang. Seharusnya kita, kalau kita mengaku diri kita manusia, ya, sesuatu yang disembah, maka kita hadirkan dalam penyembahan tersebut apa? Rasa cinta, rasa ridho. Lakinna tariqat ta'abbudi wa ma yu'badu bihi la sabila ila ma'rifatihi illa bi rusulihi wa bayanihi. Tapi seseorang itu sulit, ya, beribadah, ya, untuk benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali dibimbing oleh para Rasul, kecuali dibimbing oleh Rasul kita Nabi Muhammad. Nih cara ibadah begini, kalau kamu mau khusyuk begini, ada, ya, caranya, ya. Rasulullah SAW mengajarkan, ya, dan itu tidak mungkin kecuali diutusnya para nabi dan para rasul. Maka kalimat iyyaka na'budu ini dalil, ya, bahwasanya di dalamnya ada kandungan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan tentang adanya pengutusan penetapan adanya para nabi, ya. Wa fi hadza bayanun anna irsalar rusul amrun mustaqirun fil uqul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diutusnya para rasul ini sesuatu yang masuk akal. Enggak mungkin kita bisa beribadah iyyaka na'budu, ya, kecuali semuanya dijelaskan oleh nabi dan rasul, ya. Nah, ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, ya. Yang ke-6, wal maudhi'u as-sadis, adapun sisi yang ke-6, ya, bahwasanya dalam ayat surat Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya adalah adanya penetapan adanya para nabi. Kata Syekh, ya, wa min qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang dibahas selanjutnya terus-terusan oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalimat apa? Ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini juga mengandung, ya, bahwasanya di dalamnya ada penetapan adanya para nabi dan rasul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Kata Syekh, fal hidayatu hiyal bayanu wad dalalah. Yang dinamakan dengan hidayah itu, ya, adalah penjelasan atau petunjuk. Summa taufiq wal ilham. Kemudian setelah petunjuk ataupun penjelasan, nanti ada bimbingan dan ilham. Tahu ilham? Jadi gini, hidayah itu ada dua. Ya, hidayah itu ada dua, ya. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah dalam bentuk ilmu. Hidayah dalam bentuk ilmu. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu siapa yang harus kita ibadahi. Itu ilmu. Oh, yang kita ibadahi adalah Allah. Ya, kita tahu, udah ada hidayah, namanya hidayah ilmu. Kemudian ada hidayatut taufiq. Ya. Hidayah taufik. Hidayatut taufik itu adalah, ya, hidayah menuju mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Jadi ada dua tuh. Hidayah itu pertama kita lagi belajar, kemudian paham. Tapi setelah paham diamalin enggak gitu kan. Misalkan gini. Kita tahu hukum sholat. Sholat hukumnya wajib. Dalilnya tahu ada. Ini kalau kita tahu dalilnya berarti itu namanya hidayatul ilm atau hidayatul dilalah. Hidayah berupa ilmu dengan cara belajar. Oh, kita tahu, oh, ini dalilnya ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Di situ ada kalimat aqimus shalah. Dirikanlah kalian salat. Ya. Berarti tegakkan salat. Kita tahu salat itu mesti
dikerjakan, hukumnya wajib karena ada perintah di situ. Kita tahu, berarti ini hidayah apa? Hidayah ilmu. Kemudian hidayah amal. Yang kedua adalah hidayah amal atau hidayah itu taufik. Hati kita tergerak ya untuk mengamalkan ilmu kita. Itu namanya hidayah itu taufik. Paham semuanya ya? Jadi ada hidayah itu ad-dilalah, ada hidayah itu taufik atau hidayah ilmu dan hidayah amal. Ya. Dan kita merengek minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah dua-duanya. Hidayah ilmu dan hidayah amal. Ya. Dan hidayah ini membimbing kita untuk menuju jalan yang lurus. Nah, hidayah ini tidak mungkin kita dapati kecuali dari para rasul sebagai perantara. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya siratal mustaqim. Baik. Sekarang kita mengenal siratal mustaqim. Syekh mulai menyebutkan kalimat siratal mustaqim yang sangat panjang. Karena memang tujuan kita adalah kita bisa mendapatkan siratal mustaqim baik di dunia maupun di akhirat. Nah, siratal mustaqim itu ada dua. Ada siratal mustaqim artinya apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada jalan yang lurus di dunia, ada jalan yang lurus di akhirat. Kalau jalan yang lurus di dunia adalah segala hal yang tidak ada cacat, tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan, ya, yaitu berada di atas kebenaran, berada di atas yang hak. Itu namanya jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus di sini kecuali jalan lurus yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir mengatakan siratal mustaqim itu adalah, ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Allah. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Berarti yang benar itu ada di dalam Al-Qur'an, yang hak, jalan yang lurus ada dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwasanya siratal mustaqim juga adalah ada pada dua sahabat, yaitu Umar bin Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Dua aja. Semua tafsir ini benar. Ya, karena mereka saling melengkapi penafsirannya. Nah, ini adalah siratal mustaqim yang ada di dunia. Berarti seseorang akan ditunjukkan ya ketika dia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku petunjuk menuju jalan yang lurus. Supaya benar-benar kita, hidup kita, ibadah kita, cara hidup kita semuanya berada di atas kebenaran. Kebenaran menurut Allah, kebenaran menurut Al-Qur'an, kebenaran menurut para menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kebenaran itu dipahami oleh dua sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita mengikuti jalan yang lurus ini, kita selalu merengek ihdina. Ya Allah, berilah kami hidayah. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini hidayah yang pertama adalah hidayah yang di dunia. Jadi di dunia kita minta sama Allah supaya kita berada, ditegakkan, disabatkan ya kaki kita ataupun hidup kita benar-benar di atas kebenaran. Ini namanya siratal mustaqim yang di dunia. Adapun siratal mustaqim yang di akhirat. Nah, ini adalah siratal mustaqim yang lain, yang kita semuanya, ya semua manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ya, semuanya akan hidup, akan menghadapi siratal mustaqim yang kedua, yaitu di akhirat. Itu siratal mustaqim berbentuk jembatan. Ya. Sirat itu artinya jembatan, sirat, jalan. Ya. Jalannya lurus, tidak bengok-bengok, tidak. Jalannya lurus, tapi orangnya bagaimana? Ketika dia di dunia, ya. Makanya di sini
Walil hidayati martabatun ukhra wa hiya akhiru maratibiha. Akhiru maratibiha. Wa hiya al-hidayatu yaumal qiyamah ila tariqil jannah. Hidayah nanti di akhirat yang kedua ya. Kalau hidayah di dunia, kalau siratal mustaqim yang di dunia itu apa? Jalan yang lurus ya, jalan di atas Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti para sahabat. Kita berupaya belajar agar kita kehidupannya sesuai Al-Qur'an, sesuai sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Ini siratal mustaqim ketika di dunia. Makanya orang beda-beda ya kan? Tergantung kualitas sholatnya. Jadi ada yang menyimpang gitu kan. Ada yang tidak membenarkan Al-Qur'an, ada yang Al-Quran benar tapi hadis nggak ada yang begitu. Ada yang kita ikut Al-Quran hadis tapi para sahabat siapa nih, nggak ikut sahabat, bahkan malah membenci para sahabat ya. Ini namanya bukan jalan yang lurus. Di dunia kita berbeda-beda, tapi kita semuanya ketika sholat sama-sama mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tapi hasilnya berbeda-beda. Perlu apa? Perlu keseriusan dalam sholat, keseriusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keseriusan merenungi kalimat ihdinas siratal mustaqim ketika di dunia. Kita berupaya ya agar Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus di dunia, agar jalan yang lurus ini menuntun kita di siratal mustaqim yang berikutnya, yaitu di akhirat, yaitu siratal mustaqim menuju jalan menuju surga. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim." Barang siapa yang diberi hidayah di hari kiamat ini menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus, allazi arsala bihi rasulahu, yaitu yang telah diutus, ya Allah mengutus dengannya rasul-rasulnya. Ya, wa anzala bihi kitabahu, dan Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudiya hunaka ila siratil mustaqim, maka dia ya ketika Allah beri hidayah mengikuti rasul dan mengikuti kitab-kitabnya ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, hudiya ya hunaka ila siratil mustaqim, maka dia akan diberikan hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-musal ila jannatihi wa dari sawabihi, yang nanti dia akan sampai di jannah Allah ya, dan di tempat dia menghasilkan yang dihasilkan dari pahala ketika di dunia. Wa ala qadri subuti qadamil abdi ala hadzal sirat. Tapi kata Syekh apa? Ini semuanya sesuai dengan ya tegaknya seseorang ya, seorang hamba dalam jalan ini, allazi nasabahullahu li ibadihi fi hadhihi dar, yang telah Allah pancangkan jembatan tersebut ya di hari kiamat tersebut. Yakunu subutu qadamihi ala sirat al-mansub ala matni jahannam. Semuanya ya, kaki kita berada di atas apa? Di atas jembatan ini, jembatan siratal mustaqim yang terpancang ala matni jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Jadi bentuk siratal mustaqimnya itu ya jembatan yang tipis bahkan tajam, dan para sahabat mengatakan tidak mungkin ya, tidak masuk akal orang yang bisa melewati apa? Melewati jembatan tersebut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hampir semuanya mengatakan tidak mungkin orang bisa berjalan melewati, semua manusia tidak mungkin bisa melewatinya. Tapi yang bisa melewatinya adalah siratal mustaqim ketika dia di dunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirat yakunu sayruhu ala zalika sirat. Faminhum, di antara mereka, man yamurru kal barq, ada yang melewatinya seperti kilat ya. Jadi ada yang cepat gitu kan, sampai kilat, tahu kilat? Seret, beres ya. Langsung sampai ke jalan yang lurus, yaitu sampai ke tujuannya, yaitu
surga Allah. Wa minhum man yamurru kat-tarfi. Ada yang melewatinya seperti kedipan mata. Maksudnya seperti sejauh mata memandang dia mengedip langsung sampai ke surga. Ada yang demikian manusia. Wa minhum man yamurru karrih. Ada yang seperti angin, ya. Langsung sampai ke surga, ya. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab. Ada yang seperti orang yang sedang menunggang kuda, cepat sampai sana. Langsung sampai ke surga. Wa minhum man yas'a sa'yan. Ya, di antara mereka juga ada yang berusaha, ya. Jadi ada yang berusaha kakinya, padahal nggak mungkin orang bisa, tapi dia berusaha. Mungkin amalnya ya, membantunya ketika saat di dunia dia pelan-pelan berusaha. Ada yang merangkak begitu, ya. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang jalan, ya. Wa minhum man yahbu habwan, ada yang merangkak, ya, badannya terseok-seok, ya, kena apa namanya? Kena yang tajam itu, ya. Gitu kan? Wa minhum al-makhdush al-musallam, ada yang badannya terseok-seok, ya, terluka-luka, tapi dia selamat sampai kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum al-mukardasu finnas, ada yang dibanting ke neraka, ya. Jadi ada yang lagi jalan, belum jalannya udah dijilat sama neraka, kemudian dibanting ke neraka jahannam. Ya. Wa minhum falyanzuril abdu sayrahu, maka hendaklah kita melihat, ya, perjalanan kita nanti saat di yaumil qiyamah. Hazwal quzza bil quzza, ya. Balasan kita sesuai dengan apa yang jadi perhatian kita seperti memperhatikan anak panah, ya. Anak panah itu kan kalau kita mau manah itu kan harus lurus anak panahnya, betul tidak? Seperti kita memperhatikan jalan yang lurus, shiratal mustaqim, sebagaimana kita memperhatikan apa? Anak panah tersebut. Jaza'u wifaqa, balasan yang sesuai dengan ketika kita di mana? Di dunia, ikhwas kalian, ya. Makanya kita, ya, harus, ya, berusaha bagaimana sampai di shiratal mustaqim, ya. Hendaklah kita banyak memperhatikan amal kita, ya. Apakah kita sudah berada di atas jalan yang benar, jalan Al-Quran, jalan hadis, dan jalan pemahaman para sahabat. Baik, ini kita baru sampai di yang ke-6. Insya Allah di selanjutnya ini lebih mengarah kepada shiratal mustaqim, ya, dari Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan, ya, sampai di sini. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.